Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kuliah analisis multivariat. Pada kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi. Ada dua pokok materi nanti, yaitu tentang multiple linear regression dan logistic regression. Dengan untuk multiple nanti ada materi tambahan yaitu analisis sisa atau residual analysis dan topik-topik berkaitan dengan multiple linear regression. Kita mulai dengan bagian pertama. Linear regression adalah sebuah studi atau sebuah alat ya, tool untuk melihat pengaruh dari satu atau lebih independent variabel, mudahnya X begitu ya, terhadap satu dependent variabel atau Y. Ya, jadi bagaimana pengaruh X terhadap Y? X-nya satu atau lebih. Linear regression, it can only be used on interval and ratio scales. Jadi hanya bisa dipakai untuk data interval dan rasio. Jadi kalau datanya ordinal dan nominal, tidak bisa memakai linear regression. Kalau sebelumnya diskriminan analisis, Anda masih ingat mungkin? Y-nya adalah kategori, ya, dependent variabelnya kategori, dan independent variabelnya X-nya rasio. Nah, kalau di regresi linear, dua-duanya X dan Y-nya itu harus skalanya, datanya harus interval dan rasio. Ya. Linear regression tentu saja dibagi menjadi biasanya orang selalu mulai belajar dari simple linear regression, di mana ada satu X dan satu Y, satu independent variable X dan satu dependent variable Y. Nah, kita nanti akan belajar yang multiple linear regression, di mana X-nya 2 atau lebih dengan satu Y atau one dependence variable. Simple linear regression ini di statistik industri 1 sudah Anda pelajari. Secara umum model linear multiple linear regression adalah seperti ini. Ya, Y beta 0 ditambah beta 1 X1, beta 2 X2, dan seterusnya sampai beta K XK. Di mana Y-nya adalah dependent variable, nama lainnya ada explained variable, response variable, predicted variable, dan regression. Dengan X1, X2, sampai XK, artinya ada K variable independent variable, kemudian juga sering disebut explanatory variable, bisa juga ada yang menyebut control variable, predictor variable, dan regresor, maaf. Nah, kalau tadi itu model populasi masih ingat ya, ketika kita mengambil sampel itu ada populasi. Populasi kalau itu misal berdistribusi normal, itu ada mu, ada ukuran pemusatan, salah satunya mu,
yaitu mean rata-rata dan sigma variance atau standar sigma kuadrat varian atau standar deviasi sigma. Nah, kalau kita memodelkan dengan regresi, multiple linear regresi itu juga sama. Sebenarnya di populasi itu ada model yang sebenarnya. Model yang sebenarnya adalah yang ini, general population model. Di mana beta 0, beta 1 ini sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Ya, ditambah error. Ya. Nah, model tadi kita taksir dengan mengambil sampel. Sehingga di sini kita dapatkan model multiple linear regression-nya adalah Y-topi, yaitu yang merupakan estimator dari Y. Y ini adalah dari populasi, ya. B0 adalah estimator dari beta 0, dan seterusnya. Dan E-topi ini estimator dari error. Oke, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara linear regression, kita selalu berbicara di level sampel. Karena kita tidak pernah tahu, sekali lagi, model regresi yang sesungguhnya yang ada di populasi. Beberapa asumsi dari regresi linear, multiple linear regression. Relasi antara Y dan XI adalah linear tentu saja ya. Jadi kalau kita tahu persis misalkan di bidang fisika, di bidang kimia atau di engineering ya, mechanical, sipil. Kalau hubungannya tidak linear ya nggak bisa pakai regresi linear, harus memakai non-linear regression. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada hubungan linear antara independent variable. Ya. There is no linear relation between independent variable predictor. No atau dalam bahasa lain disebut sebagai no multicollinearity. Kemudian yang ketiga, ekspektasi dari E sisa sama dengan 0 dan variansi dari E dari sisa, E ini juga nanti kita sebut sebagai sisa. Ya, itu sama dengan konstan. Ini asumsi berkaitan dengan homoscedasticity. Kemudian berkaitan dengan residual value atau E ini, there is no correlation between residual value atau no autocorrelation. Kalau tadi di independent variable itu namanya no multicollinearity. Kalau di E-nya atau residual value-nya itu adalah no autocorrelation antara E. Dan E sisa residual ini itu berdistribusi normal. Untuk menguji asumsi, Anda perhatikan ya 3, 4, 5 itu berkaitan dengan sisa. Maka nanti setelah kita belajar multiple nanti ada bagian residual analysis atau analisis sisa. Model dalam bentuk matriks ditulis seperti ini ya, dan di awal kuliah sudah saya sampaikan bahwa perhitungan numerik ya, pengolahan data multivariat itu selalu menggunakan matriks di software ya. Nah, ini model dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi ada data sampel pertama ya, Y1, Y2 sampai Yn, kemudian ini ada matrik kolom satuan, kemudian ini variabel pertama, kedua sampai ke key. Ke sini bacanya maaf. Variabel pertama, variabel kedua sampai variabel betul Mas. Maaf. Kadang-kadang kurang konsentrasi. Sekali lagi, variabel 1 sampai key, sedangkan n ini menunjukkan banyaknya data sampel yang diambil. Kalau distribusi normal berarti biasanya minimal 30. Tapi nanti beberapa syarat di SAM ya, structure equation model itu sampai 200 syaratnya. Sedangkan
X1 sampai Q ini banyaknya variabel. Nah, disederhanakan ditulis seperti ini. Ini beta 0, beta 1 ini nanti yang akan kita cari, akan kita estimasi dengan metode tertentu. Ini errornya. Nah, tadi ini hanya penegasan kembali tentang asumsi, di mana ekspektasi dari ini adalah 0 dan covariance atau variansnya sama dengan angka tertentu. Nah, untuk menentukan B0, B1 sampai BK sebagai estimator dari B1, B2, BK akan digunakan metode LSA, Least Squares Estimation Method, atau metode estimasi kuadrat terkecil. Ya, ini kita tulis ulang. Y adalah matriks kolom. X ada matriks kolom satuan ditambah variabelnya. Beta ditulis seperti ini. Kemudian E seperti ini. Nah, L tadi least square estimation adalah sigma I1 sampai N EI kuadrat. Nah, secara perkalian matriks, itu matriks ini bisa didapatkan dari E transpose dikalikan E. E sebelumnya sisa itu adalah Y minus XB. Ya, jadi sekali lagi sisa dulu di pertemuan pertama kalau tidak salah ya. Sisa, bukan pertama masih pengenalan ya. Iya di pertama betul ya. Sisa adalah Y dikurang X kali beta. Sehingga perkalian dikalikan seperti ini ya. Nah, untuk mendapatkan nilai optimum itu jika turunan pertama sama dengan 0. Ini konsep yang general sekali dalam kalkulus, dalam matriks ya. Kalau Anda kalikan ini kemudian diturunkan, maka didapatkan B-nya seperti ini. Tentu saja ini di browsing di internet. Least square method estimation proof gitu. Nanti akan ketemu bagaimana L ini diturunkan langkah-langkahnya, kemudian sampai ketemu B-nya seperti ini ya. Bolehlah ini kalau mau jadi tugas silahkan ya. Jadi dicari bagaimana mendapatkan B seperti ini ya. Kita masuk ke contoh saja supaya mudah. Tentang kira-kira studi kasusnya seperti ini ya. Ada kawat, ada wire, kemudian ditanam, kemudian ditarik. Nah, diukur kekuatan tariknya. Ya. Ada satu dependent variable, karena kita multilinear berarti kan ada dua minimal ya, ada dua independent variable yaitu X1 X2. Jadi dua atau lebih multiple linear. Kalau satu independent variable misalkan X saja berarti itu linear yang sederhana ya. Simple linear regression. Oke lagi ini contoh kasusnya seperti ini kita ukur nanti pull strength-nya, ada wire length dan die height. Jadi ketinggian dari sini sampai sini. Ya. Panjang dan tinggi. Ini contoh data dari buku yang jadi pegangan itu ya. Jadi nanti silakan bisa dilihat. Tabel 12 strip 2. Wirebond data for example 11.1 ada 25 observasi. Ya cukup lah. Tadi saya mengatakan 30 ya. Ini 25, oke. Ya. Ada 25 eksperimen ditarik ya. Ada wire length dan die height-nya X1 X2. Dicatat kekuatan tariknya adalah 9,95 untuk X1-nya 2 dan X2-nya 50 dan seterusnya. Diketahui data ada 25. Ini visualisasi data data plot ya dalam Minitab.
datanya kan harusnya 3 dimensi ya. Ini dalam Minitab bisa dibuat dalam 2 dimensi. Ya caranya dibuat ada bagian yang X1, X2 ya. Misalkan kalau kita lihat di sini ya. Ini ada Y, ada X1, ada X2. Ya. Oke. Nah, datanya yang tadi kita buat dalam bentuk matriks seperti ini ya. Tadi kan kita akan cari ya. Ini contoh mencari secara manual ya, maksudnya dihitung perkalian matriks. Jadi tidak kita serahkan ke software ya. Jadi X-nya adalah ada matriks satuan, kolom ya, X1, X2, kemudian Y. Nah, kemudian kita cari tadi kan perkalian X transpose kali X, hasilnya seperti itu. X transpose kali Y, hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian B atau beta topi itu adalah tadi X transpose kalikan X diinverskan, dikalikan X transpose kali Y. Ya, ini tadi dari halaman sebelumnya, ini juga dari halaman sebelumnya. Ini ditranspose, maaf, dicari inverse-nya, maksudnya ya, dicari inverse-nya, pangkat minus 1 ini inverse-nya, dikalikan ini, ketemu ini. Nah, ini sekali lagi 2,26 adalah B0, 2,74 B1, 0,01 B2. Dimasukkan ke rumus ini. Jadi Y topi adalah B0, B1 kali X1, B2 kali X2. Kalau S1, keterampilan mengalihkan matriks di Excel ini mungkin perlu ya. Jadi kalau masih segini tuh masih bisa lah kalau dikalikan manual, dihitung manual ya. Dengan Excel, maksudnya manual tuh ya bukan manual ngitung kayak perkalian matriks 2 kali 2 kali 2 kali 2, bukan ya. Tetapi maksudnya manual diikuti langkah-langkahnya. Jadi perkalian ini misalkan, ini dimasukkan saja ke Excel ya. Matrik ini masukkan ke Excel, kalikan ini akan ketemu ini ya. Jadi sekali lagi kalau mau bisa coba pakai Excel. Kalau dimasukkan dalam software nggak kelihatan ya. Oke, contoh yang kedua. Ini jauh lebih sederhana ya. Ada ini dari bukunya Gudono ya. Ada data Y, X1, X2. Kalau tadi plotnya dalam 2 dimensi, ini langsung dalam 3 dimensi. Kelihatan ya. Kemudian ini dicari means dan standar deviasinya. Kemudian ini langsung, kalau tadi kan dihitung ya perkalian. Kalau ini langsung dihitung dengan software, dengan SPSS. Ya. Nah, kalau Anda lihat di bagian bawah, regression equation itu udah langsung muncul. B0-nya 1,23, B1-nya 0,251, dan B2 0,85. Ini hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian ada beberapa informasi tentu saja nanti berkaitan dengan R-square-nya, kemudian dengan P-value-nya untuk regression-nya, untuk B0, untuk X1 dan X2. Nanti akan kita bahas. Setelah ini hanya untuk menunjukkan bagaimana kalau dengan software langsung dimasukkan running keluar hasil. Nah, ini berkaitan dengan pengujian koefisien ya. Jadi kan apakah koefisien tadi itu signifikan atau tidak? Maka dilakukan dengan t-test atau uji T ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk melihat cukup dilihat p-value-nya. Jadi kalau di sini lebih besar dari 0,05 berarti tidak signifikan.
karena contoh dari bukunya Gunur ini memang datanya kalau Anda lihat ya, ini kan tidak menarik ya. Jadi ya data asal begitu hanya untuk contoh perhitungan. Jadi sehingga makna ketika kita memaknai P, value dan seterusnya kurang mengena ya. Jadi ini kalau di sini semuanya lebih besar dari 0,005 ya, jadi nggak ada yang signifikan. Ya. Juga perhatikan di sini ada FIF ya, FIF, VIF, ya. VIF. Kita pakai nanti 36 ini untuk analisis di berikutnya. Kemudian tadi kan juga sudah muncul R kuadrat. R kuadrat adalah sum a square between dibagi sama square total, atau rumusnya seperti ini. R kuadrat ini menggambarkan coefficient of determination ya. Kemudian ada juga R square ya. Jadi R kuadratnya di akar atau R lah gitu ya. Ada juga yang adjust R. Ini rumus-rumus yang dipakai di perhitungan ini. Ya, sebentar. Ini ada R square, ada R square adjust, ada R square predict ya. Ini rumus-rumusnya. Atau ini datanya gurunyo kalau kita lihat ya. Ini R-nya 995, R square, R kuadratnya 985, adjust R square. Tadi rumus-rumus tadi dipakai untuk menghitung ini. Ya. Tafsirannya ini berkaitan dengan coefficient of determination. Ya, maka kalau R-nya tinggi mendekati 1, maka model itu bisa diterima. Ya, artinya fenomena data sampel yang kita ambil itu bisa mewakili data populasi. Ya. Kemudian ini kita juga bisa melihat ANOVA-nya berkaitan dengan regression-nya signifikan gitu ya. Kemudian ini berkaitan dengan konstantanya ya, koefisiennya. Itu tidak signifikan ya, kalau Anda lihat di sini. Jadi koefisiennya tidak signifikan. Terus kemudian goodness of fit dengan uji F. Kesesuaian model ya, ini tadi sebenarnya sudah dibahas dari R-nya ya. Tapi juga bisa dilihat dari ininya. Uji F-nya, signifikansi F change itu 0. Jadi memang kalau R-nya tinggi mendekati 1 berarti F-nya semakin kecil. Ya. Ya, itu mungkin berkaitan dengan multiple linear regression. Nah, ini sekarang tadi multiple linear regression atau regresi simple regression itu juga ada ya analisis sisa atau residual analysis. Nah, ini untuk menguji asumsi klasik atau asumsi dari regresi yang tadi itu di depan ada 5, itu dilakukan dengan melihat atau menganalisis pola dari residu. Ya, the classical assumption is test by analyzing the residual pattern. Ya, nah dalam hal ini error
present the variance of Y. If there is a violation of the assumption, it can be seen from the residual pattern. Jadi ketika ada pelanggaran asumsi, ini bisa dilihat dari pattern residunya. Kita lihat. Contohnya. Contoh yang pertama tadi yang full strength ya. Misalkan untuk yang data pertama itu tadi yang saya beri tanda elips ya, atau kita lihat lagi di atas. Data observasi yang pertama ya, ini Y-nya 995, X1-nya 2, X2-nya 50. Ya, X1 2, X2 50. Nah, tadi kan sudah didapat persamaan regresinya ya, hitung-hitungannya yaitu Y 2,26 ditambah 2,7 X1 ditambah 0,01 X2. Nah, untuk data yang pertama Y topinya ya, jadi data dari model. Kalau tadi kan data pengamatan ya, data yang hasil eksperimen. Data dari model kita masukkan nilai 2 dan 50 ya ke dalam persamaan regresi. Nanti didapatkan Y topi untuk data yang pertama. Observasi yang pertama itu 8,38. Tadi diketahui dari tabel tadi Y1-nya data dari sampel dari eksperimen adalah 9,95. Sehingga ada perbedaan antara data real yang kita dapatkan dengan data dari model. Model regresi yang kita ambil dari sampel. Nah, sisa itu adalah pengurangan dari data eksperimen dikurangi dengan data model. Jadi 9,95 dikurangi Y topi 8,38 atau 1,57. Lakukan semuanya untuk observasi 1 sampai 25 ya. Nanti bisa didapatkan datanya. Kita kembali ke contoh yang kedua, contohnya Gudono tadi ya. Yang dihitung dengan software ya. Ini datanya tadi, ini contoh yang Gudono, ini contoh yang kedua. Kita akan lihat analisis sisa dari contoh Gudono ya. Yang pertama kita lihat untuk menguji tes linearity-nya, apakah linear? Ya, hubungannya apakah linear? Caranya dengan melihat scatter, plot pattern, residu ya. Dan predictive value. Residu adalah tadi rumusnya E, predicted value ini adalah Y topi. Ya. Jadi Y topi sama E yang diplot. Atau kalau di sini yang depan ya, Y topi dan E. Ini kalau di SPSS nanti tinggal di klik begitu ya, diikuti saja. Ya, nanti akan dapatkan data pre-1 dan res-1. Coba dicoba ya di SPSS. Nah, kalau Anda plot tadi antara predicted value di X dan residu di Y, maka polanya seperti ini. Ya. Ketika polanya acak, ya, tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan ini asumsi linear terpenuhi. Nanti akan ada pola yang tidak linear. Ya. Dan yang kedua adalah tes heteroscedasticity. Atau yang sering disebut sebagai Goldfeld-Quandt test. Ya, jadi tes berkaitan dengan heteroscedasticity.
Langkah-langkahnya kira-kira seperti ini. Sort remaining data according to Y size and divide into 3 groups. Eliminate the middle groups. Kemudian create a regression model and calculate the SSA for the lower and upper groups. Test with F. If value F count F tabel, there is heteroscedasticity. Ya, memang langkah-langkah yang tadi tidak disebutkan, tapi kemudian ini langsung hasil akhirnya saja contoh, karena ini tidak dilakukan untuk contoh data yang disebutkan di Gudono atau yang full strength tadi ya, hanya di coba nanti dicari datanya ya, tapi urut-urutannya seperti itu. Nah, yang mudah, nah ini mudahnya begitu ya. Mudahnya adalah Anda lihat tadi kan langkahnya sort the remaining data according to Y size into the value group ya, kemudian element the middle. Jadi ini maksudnya dibagi menjadi 3 grup ya. Kemudian garis-garis inilah yang kemudian pola ini bisa kelihatan. Ini sisanya ya. Kalau ini ada heteroscedasticity karena bentuknya seperti ini ya, dia meluas. Kalau yang ini tidak ada ya, yang bawah ini. Yang atas ada, yang bawah ada. Atau lebih tepatnya ini ya. Ini judulnya memang normality test ya. Jadi tes normalnya. Jadi plots predicted change residual value. Tadi polanya ya. Ini assumption meet bertemu. Ini acak yang kayak tadi ya. Kalau seperti ini berarti kan tidak normal juga. Ya. Atau seperti ini non linear. Tidak linear. Atau seperti ini ada hetero dan non linear. Jadi kalau ini normal, linear dan tidak ada heteroscedasticity. Ya, sekali lagi, polanya acak ini berarti assumption meet ya normal, ya tidak ada hetero, ya linear. Ya, jadi ada 3 ya, linear, hetero, dan normal. Jadi yang ini terpenuhi semua polanya. Kalau seperti ini ada pola hetero. Kalau seperti ini non linear. Kalau seperti ini terjadi dua-duanya. Ada hetero dan ada non linear. Cara berikutnya untuk menguji normality test itu biasanya juga bisa pakai normal probability plot. Ya, ini S2 saya melakukan dengan cara ini pengujiannya. Waktu S2 tesis S2 saya pakai normal probability plot. Normal itu menjadi seperti ini ya, data itu sekitar titik di sekitar garis ya. Tapi kalau ada seperti ini itu miring kanan, miring kiri, ini miring kanan, tile dan tile. Jadi yang bagus ya datanya seperti ini baru normal. Oke, topik lain yang sebaiknya dilakukan analisisnya adalah multicollinearity test. Multicollinearity tadi berkaitan dengan Y ya. Dependent variable tidak boleh saling ada hubungan, ada collinear ya. Maka dilihat dari nilai VIF-nya ya. Nah, kalau VIF-nya tadi ada contohnya ya yang tadi 36. Rumusnya adalah ini, 1 dibagi 1 minus R kuadrat. Nah, kalau lebih dari 10 VIF-nya berarti ada multicollinear. Padahal kan tidak boleh ada multicollinear ya tadi. Ya, jadi kalau tadi berarti tidak bisa sebenarnya, tidak memenuhi, atau antara Y itu ada korelasinya ya, saling bergantung di Y-nya, dan itu tidak boleh ya, sekali lagi. Jadi dicek dulu multicollinearitasnya. Kemudian yang kedua adalah autokorelasi. Itu korelasi antar mereka ya. Biasanya ini yang dipakai
adalah Durbin-Waston test. Ya. Kalau mendekati 2, itu tidak ada korelasi. Ya, jadi ini kalau tadi lebih besar 10 ada multikolinier, kalau ini lebih mendekati 2 tidak ada korelasi. Dan yang ketiga, outlier. Kalau ini sudah dibahas ya di pertemuan kedua. Outlier ini akan mengganggu, memperkuat atau memperlemah. Contoh datanya seperti ini ya. Kalau outlier dimasukkan di hitungan regresi, maka yang ini persamaan regresinya. Tapi kalau outlier dibuang, sesuai ilmu yang pertama kan outlier harus dibuang. Maka persamaan regresinya seperti ini. Intinya, ketika bertemu outlier, maka buanglah outlier. Karena itu mengganggu sekali lagi data utama. Ya, oke. Kemudian yang keempat, yang juga sering atau harus diperhatikan adalah pro-moderation variable. Ya, there are independent variable that do not directly affect the dependent variable. Jadi misalkan X1, X2, Y. X1 mempengaruhi Y, ya. Tetapi juga dipengaruhi oleh X2. Maka ada variabel promoderasi X2. Nah, ini di model tuh menjadi seperti ini. Ini juga dulu sudah sempat disebutkan ya. Jadi kira-kira ada panah dari bawah ke arah X1 gitu ya. Nah, ini dilihat di pertemuan keberapa ya dulu, saya lupa. Jadi modelnya seperti ini ya. Jadi diperhatikan, kalau ini sebenarnya ini sudah bukan model linear ya, karena ada perkalian X1 kali X2. Artinya kalau seperti ini, sekali lagi tidak masuk dalam multiple linear, tapi sudah non-linear regression. Kemudian kontrol variabel. Yang kelima, topik kelima. Dalam beberapa hal, kasus, ya misalkan contohnya berkaitan dengan umur misalkan, ini contohnya di simple ya, simple linear. X1, X2-nya itu sebenarnya bisa dipisah berdasarkan umur tua dan muda. Nah, ini bisa terjadi ketika kita tidak hati-hati atau daerah perkotaan, pedesaan. Datanya itu sangat berbeda, maka harus dipisah ya. Jadi X1 untuk tua dan X1 untuk muda. Kalau X1 untuk tua persamaannya yang atas, X1 untuk muda, maaf, persamaan regresi untuk X1 tua yang ini ya, dengan yang bawah untuk yang muda. Nah, kalau digabung menjadi seperti ini menjadi tidak tepat. Yang tepat adalah seperti ini. Jadi kontrol variabelnya adalah age, ya, umur. Dan ini harus hati-hati ya melihatnya. Dan topik kita yang terakhir hari ini adalah analisis regresi logistik atau logistic regression analysis. Kalau sebelumnya Y dan X-nya rasio, maka ketika berkaitan dengan logistik, maka Y-nya adalah dikotomik atau binary data. Ini regresi, kalau Anda jeli, regresi logistik ini mirip atau boleh dikatakan sama ya. Sama dengan, tergantung ya samanya itu ya. Analisis diskriminan yang kita pelajari, diskriminan kemarin kan Y-nya 0, 1, 2 dan seterusnya ya. X-nya boleh interval. Harus interval, maaf yang kemarin. Tetapi kalau di sini Anda perhatikan Y-nya dikotomik, berarti hanya 0 dan 1 atau 1 dan 2. Kalau di diskriminan boleh 1, 2, 3. Jadi lebih umum diskriminan. Nah, kalau di diskriminan X-nya itu harus rasio, kalau di logistik X-nya boleh interval rasio atau categorical data. Semua data boleh masuk di X, di independen, tapi Y-nya itu harus dikotomik atau binary data. Ya binary data ya tadi misalkan Y sukses 1 misalkan ya. Kalau gagal 0. Dan secara teoretik
dependent variable Y itu mengikuti distribusi Bernoulli. Contohnya seperti ini ya, contoh kasus. The effect of education level kan SD, SMP, SMA itu kan kategorikal ya. Employment entered, income ini datanya rasio ya, penghasilan kan 1 juta, 2 juta, dan sekian, number of household, dan sebagainya terhadap poverty status. Apakah kaya atau miskin dan tidak miskin. Atau the effect of family income, ini juga gaji ya, itu rasio, interval, number of family, ini kategorikal, type of house, ya mungkin besar kecil, sedang, terhadap kepemilikan rumah, misalkan ya, miliki atau tidak. Jadi sekali lagi, regression itu yang diperhatikan itu cukup Y-nya saja. Y-nya itu harus 2, dikotomik ya, 0, 1. Sedangkan X-nya bebas, mau kategorikal, mau rasio, nggak ada masalah. Ini asumsinya, ya. Tidak perlu ada asumsi linear ya antara dependent dan independent. Jadi ini lebih umum. Kemudian yang kedua, dependent variable must be dichotomous. Tadi sudah saya sebut ya. Independent variable do not have to have the same diversity between group of variable. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, categories independent variable must be separate for each other or be exclusive. Kemudian the required sample is relative lah. Ini berkaitan dengan sampelnya itu minimal dikatakan 50 ya untuk 1 X. Jadi kalau X-nya 2 ya 100 ya. Dan seterusnya. Nah, ini modelnya memang agak sedikit ribet ya. Jadi modelnya ditulis seperti ini, logit dalam kurung PX sama dengan logit PX itu sama dengan GX ya, sama dengan len dalam tanda kurung PX dibagi 1 minus PX atau sama dengan nanti ekuivalen dengan beta 0 ditambah sigma KI1P beta K XK. Nah, yang terakhir ini mirip persamaan regresi multiple ya, tapi sebenarnya ini ekuivalen dengan ini. Nanti kita lihat ya. Di mana GX-nya adalah ini tadi ya, len, ini hanya penulisan berbeda. Atau ditulis seperti ini. Dan kalau tentu saja kita harus memulai belajar dari yang paling sederhana, simple logistic regression analysis. Kalau ada 1 X dan 1 Y, persamaannya menjadi seperti ini, seolah-olah sama dengan persamaan regresi linear sederhana, simbol linear. Tapi nanti menghitungnya yang berbeda. Kalau di linear regression itu dengan LSE tadi ya, least square estimation method, tapi kalau di sini kita memakai dengan namanya odds ratio. Ya, nanti kita hitung. Contoh ini. X adalah status lingkungan, effect on environment ya. Independent variable, kemudian Y-nya itu change. Sebagai dependent variable ya. Maaf, ini keliru, ini kebalik ya. Kebalik. X-nya itu harusnya change ya. Kemudian ini yang kebalik, maaf ya. X itu dalam kurung harusnya change, kemudian Y-nya adalah status. Jadi status ini Y-nya, status itu Y, ya. Kemudian X-nya change. Sekali lagi ini kebalik ya. X itu harusnya change, Y-nya status. Statusnya bangkrut atau tidak, bangkrut dan sehat. Perubahan lingkungannya cepat atau lambat, begitu. Nah, kita menghitung tadi ya, metodenya adalah odds ratio namanya. Caranya kalau tadi itu Anda kalikan dengan matrik dan sebagainya, kalau di regresi logistik Anda buat tabel seperti ini. Environment
change, kemudian status, ini dalam bahasa Indonesia ya, low, fast, ini cepat dari C, ini lambat cepat LC, health kurang H ini S, sehat, bangkrut itu bangkrut. Nah, Anda lihat dari tabel tadi, tabel yang ini ya, Anda lihat yang jumlahnya statusnya 1 dan irisannya ya, change 1 itu kan ada 9. Ya, yang statusnya 1 dan change-nya 1. Ini 9 ya, ini 1 di sini. Fast and bangkrut ya. Fast and bangkrut. Itu 1 itu 9. Kemudian health S, health and low ya, 10 ya, kita lihat. Statusnya health, environment-nya low. Berarti 0 ini ya. Statusnya low. Low itu 0, berarti kan ini yang 13 ke sini. Berarti ada berapa? Ada 10 ya. Kemudian health dan fast. Jadi 0, statusnya 0 dan 1, 0, 1. Berarti ini cuma 1 ya. Dan yang terakhir yang ini bangkrut dan low atau 1 dan 0. Maaf, 1 dan 0 ada 2. Ya, jadi kita lihat begitu. Ya, ini dihitung manual. Kalau nanti dimasukkan software udah otomatis keluar yang ini ya. Kita sedang belajar menghitung manual ini. Nah, kemudian Anda hitung probability B bangkrut dengan syarat L low itu adalah perbandingan dari 2 yang ini. BL itu ada di kolom ini B, ini L, 2 dibagi 12. 0,166. Odds BL kalau tadi kan probability karena ini odds-nya ya. Itu adalah 2 dibanding 10. Ya, 2 dibanding 10. Oke, 0,2. Kemudian odds BL juga bisa dihitung dengan cara yang lain dengan memakai probability ini. Ini sebenarnya di statistik pertama dibahas ya, tentang probabilitas. Nah, ini bisa dihitung, intinya sama 0,2 hasilnya. Jadi boleh dihitung langsung begini atau begini, tergantung nanti yang diketahui yang mana. Nah, kemudian kita cari yang sama untuk BC. BC-nya 9 ya. Kalau tadi kan BL ketemu 0,2, BC-nya 9. Kemudian odd BL dan odd BC ini dilenkan. Len 0,2 sama dengan minus 1,609 dan len dari 9 adalah 2,167. Nah, persamaan regresinya adalah B0 adalah len dari odd BL dan B1 adalah len dari odd BC. Jadi ini menjadi persamaan seperti ini. Ya, maaf, bukan len BC, tapi B0 itu adalah penambahan ini. Jadi ditambah nilai mutlaknya. Jadi penambahan. Ya. Sehingga persamaan regresinya itu menjadi seperti ini. Regresi logistic regression ya. Jadi minus 1,0609 ditambah B1 ini 3,81 change. Ini X ya maksudnya. X. Tapi X itu kan perubahan ya. Tadi ini keliru sekali lagi ya. X itu yang change ya. 1. Oke. Nah, atau sebenarnya kalau mau ditulis lengkap itu seperti ini. Ada 0 kali change X0. Kalau ini X1 di mana statusnya 1 cepat ya. Nah, 3,81 itu diperoleh dari ini, 2,197 ini ditambah dengan 1609 nilai mutlaknya. Nah, ini di sini. Oke ya. Nah, kalau tadi ini persamaan logistik ya, status itu seperti ini. Nah, kalau Anda hitung data ini Anda masukkan ke software, kemudian di running dalam linear regression, maka hasilnya seperti ini. Ya.
Jadi beda sekali ya, ini minus 1609381, yang ini 0,167, 0,733. X, ini X. Ini kalau mau dibuat ini Y, B0, B1X. Y, B0, B1X. Nah, visualisasinya itu seperti ini. Datanya kan sebenarnya hanya ada 0, 1. Ya. Kalau linear Anda menabrak 0, 1-nya. Teoretiknya kan nggak mungkin nilainya melebihi 0 dan 1 kan, karena kejadiannya ya hanya dikotomik, kalau tidak 0 ya 1. Nah, visualisasinya seperti ini ya. Linear itu seperti ini, sedangkan yang logistik bentuknya kira-kira seperti ini. Oke, ya. Nah, ada beberapa cara sekali lagi, kalau tadi kan menghitung dengan odds ratio ya. Metode lain yang untuk menghitung logistik parameternya adalah dengan maksimum likelihood method ya. Kemudian non iteratif least square method dan diskriminan function analysis. Ini kemarin yang nomor 3 ini sudah kita pelajari ya. Ini tidak dibahas memang ya, hanya sepintas saja rumus-rumusnya. Nah, contohnya tinggal klik-klik saja di software. Tidak ada hitungan manualnya. Ini rumus untuk menghitung parameter berdasarkan rumus maximum likelihood method. Ya agak banyak rumus matematikanya gitu ya. Ini penjelasan lebih lanjut ya. Nanti silakan dibaca. Kemudian berkaitan dengan pengujian signifikansi dari parameternya, ini ada sama di regresi multiple tadi, kita kan punya beberapa metode ya. Di sini juga ada beberapa langkah-langkahnya seperti ini. Untuk mengetahui sekali lagi ya, kita bisa melakukan beberapa tes ya, baik secara simultan atau secara sendiri-sendiri. Nah, ini yang simultan, yaitu dengan likelihood ratio test. Ini rumusnya. Kemudian H0 tolak jika G-nya lebih besar dari tabel. Kembali, ini teori ya, kalau di running-nya nanti cukup kita lihat P-nya saja, ya, karena agak merepotkan kalau kita melihat tabel. Jadi memang P itu sangat powerful ya untuk melihat hasil pengujian. Kemudian ini yang sendiri dengan world chi-square, kalau ini yang simultan. Ya. Ini yang sendiri-sendiri dengan world chi-square. Ini juga sama, ada tolak jika W-nya dengan tertentu. Kemudian pengujian lain bisa dengan untuk apakah modelnya itu fit atau tidak, itu dengan two-log likelihood, Koch and Snell pseudo, ada Nagelkar, ada Hosmer and Lemsys test. Ini tidak dibahas lebih lanjut ya, statistik sekali, jadi matematik sekali kalau mau dibahas. Cukup nanti kita lihat hasilnya. Contoh ya, ini dari XML 1. XML yang tadi ya, tentang perubahan dan perubahan itu change tadi X-nya ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ada world ya. Ada nilai world-nya berkaitan dengan signifikansi parameternya untuk perubahan ya. Kalau dilihat dari signifikansinya kan 0,04. Oke, berarti B 3,81 ini ya tadi kan ya, 3,807, 3,1 ini signifikan ya. Ini juga sama, konstannya minus 1,69 itu signifikan. Ini tadi kita hitung secara manual ya, kalau ini dengan software. 0,04, 0,3 ini juga masih lebih kecil dari 0,05, jadi oke. Kemudian berdasarkan ini, fit atau tidaknya dari modelnya, ini bisa dilihat di sini, two-log likelihood, Koch and Snell R-square, dan Nagelkar. Ya.
Jadi ini prinsipnya kalau untuk yang R ini ya semakin mendekati 1 semakin baik, gitu. Nah, ini untuk to log likelihood-nya saya kurang nanti bisa dilihat, apakah nilainya mendekati tertentu itu baru dikatakan fit ya, atau sesuai. Dan yang terakhir ya, di logistic regression ini memang tidak dibahas atau contoh perhitungan untuk multivariable logistic regression. Kalau kita baru belajar tadi logistic regression analisisnya itu baru untuk yang simple logistic regression di mana Y dan Y1, Y dan X hanya satu. Tetapi kalau di multivariable logistic regression X-nya itu 2 atau lebih ya. Tapi Y-nya tetap dengan 2 kategori 0 dan 1. Kalau tidak ya ini contohnya seperti ini ya. Jadi ada seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh dari servis pelayanan masyarakat ya, kualitas terhadap kepuasan masyarakat, community masyarakatnya. Y adalah service user certification, puas atau tidak puas. X satunya adalah responsiveness dari pegawainya dan empati misalkan. Nah, kasus seperti ini itu sudah masuk ke dalam multi variable logistic regression. Caranya seperti apa? Cara menghitungnya ya secara manual agak susah, agak ribet ya karena 3 dimensi. Kalau tadi kan cuma 2 dimensi. Anda bisa membayangkan kalau untuk kasus yang 3 dimensi Anda harus membayangkan kotak ya, ada 3 dimensi ya. Jadi agak ribet ya kalau kita lihat. Jadi memang kalau sudah masuk multivariat ya harus dengan perhitungan komputasi. Mungkin ini nanti akan Anda pelajari lebih lanjut dalam tugas ya multivariable logistic regression. Itu ini referensi utama yang saya pakai Gudono dan satu lagi ini bukunya saya lupa tuliskan. Demikian ya, semoga bisa membantu memahami multiple regression analysis dan logistic regression analysis. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat, silahkan diberi komentar, pertanyaan dan seterusnya di classroom. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.